Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan agar kemudian kita menjadi orang-orang yang Allah pilih, menjadi orang-orang yang kemudian Allah panggil untuk melaksanakan dan menggapai satu bagian dari keberkahannya. Sebagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala serukan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang untuk kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada orang-orang sebelummu untuk melaksanakan puasa, agar kemudian kita menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang mendapat gelar yang maha agung langsung dari Allah dengan muttaqin. Oleh karena itu, Ramadan hari ini telah menjemput kita menjadi tamu agung kita, maka berbahagialah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang sesuai dengan harapan. Karena di dalam bulan suci Ramadan yang begitu agung, Allah menebarkan beragam kebaikan, bertabur ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beragam rahmat, kasih sayangnya, bahkan kemudian maghfirah atau ampunan. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah 6 bulan sebelumnya, wa balagna Ramadan, agar disampaikan usia kami ke dalam bulan suci Ramadan. Kenapa kemudian demikian? Karena rupanya salah satu hadis dari Sunan Ibnu Majah, tatkala kemudian sahabat Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah, seorang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjadi tameng di perang Uhud, maka dalam satu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya, maka kemudian dia berada di dalam hamparan karunia Allah berupa surga. Maka tatkala kemudian dia berada di depan pintu, maka ada suara yang menyeru, "Wahai fulan, masuklah ke dalam surga." Masuklah orang yang pertama. Kemudian yang kedua dipanggil lagi, "Wahai fulan, masuklah kemudian ke dalam surga," bagi orang yang kedua. Thalhah dalam riwayat hadis itu juga ingin masuk surga. Maka kemudian malaikat menghadangnya karena dia belum mati, belum meninggal. Apa yang terjadi dengan mimpinya itu? Rupanya kemudian ada 2 orang laki-laki dari suku Bali. Dia menemui Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam. Yang satu dia sangat bersemangat untuk terus menyebarkan Islam dan selalu membersamai dalam aktivitas jihad, penyebaran nilai-nilai Islam, dalam rangka untuk menyebarnya nilai-nilai rahmat sebagaimana Allah turunkan al-Islam itu. Maka kemudian dia menemukan syahidnya. Kemudian yang kedua, orang yang biasa-biasa saja dalam Islam, tapi kemudian usianya relatif lebih panjang 1 tahun sehingga dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis keutamaan orang yang meninggal dalam posisi syahid, maka diantaranya diampuni seluruh dosa, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Kemudian dibebaskan dari siksa kuburnya dan diringankan di alam mahsyar, bahkan termasuk bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga. Maka hadis inilah yang kemudian para sahabat selalu bersemangat untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, rahmat dan kasih Allah dengan jihad. Tapi tatkala diseru oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga, kenapa tidak orang yang mati syahid yang pertama yang dulu dipanggil? Tapi kemudian orang yang kedua yang dia usianya lebih 1 tahun dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan.
Maka kemudian kondisi ini menjadi satu pembicaraan di kalangan para sahabat di atas keheranannya. Kenapa orang yang tidak dulu dipanggil masuk surga adalah orang yang mati syahid? Maka tatkala itu kemudian Rasulullah SAW sangat mengetahui tentang itu. Dan kemudian keheranan itu ditanyakan kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun menjawab. Waqala Rasulullah SAW, alaikad makatha hada ba'dahu sunnah. Bukankah kemudian dia masih hidup setahun setelahnya? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Kemudian dia Rasul menyatakan, qala adraka Ramadan. Bukankah kemudian dia mendapatkan bulan suci Ramadan? Fasamma wasam. Kemudian dia melaksanakan puasa. Wasalla wasalla. Kemudian juga dia puasa. Kada wa kada. Dan kemudian melakukan amal ini dan itu. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan setelah para sahabatnya membenarkan, maka qalu bala, benar ya Rasulullah. Rasul pun menjawab, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya orang yang kemudian mengerjakan salat dan dia kemudian bertemu dengan bulan suci Ramadan, kebajikannya, pahalanya, kedudukannya dengan orang yang mati syahid bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Subhanallah, luar biasa Ramadan Allah hadirkan. Setiap tahun akan menyapa kita, akan menjadi tamu agung kita. Bermulialah dan berbahagialah mereka yang kemudian menjadikan Ramadan sebagai tamu agung. Apa yang kemudian harus dilakukan? Maka kemudian jadikan Ramadan sebagai tamu untuk kemudian kita muliakan. Bagaimana kemudian cara memuliakannya? Pertama, tentu kita menyambut dengan Ramadan dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kemudian sukacita, bahkan kemudian dengan keikhlasan dan menyusun agenda serta perencanaan-perencanaan. Tentu yang pertama, kita ingin menjadikan puasa yang minimal level khusus, yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga dan kemudian syahwat. Karena Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, laisa syiyami minat ta'ami wa sarab, laisa syiyami minal lagwi warrafat. Allah tidak butuh puasanya orang yang menahan lapar dan dahaga dan kemudian syahwat, tapi dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang rafat, perbuatan yang kemudian menjadi puasa kita tidak optimal, menjadikan puasa kita bahkan kemudian karenanya menjadikan puasa itu adalah batal karenanya. Maka apa yang membuat kemudian kita tidak sempurna dalam puasa itu? Dikala kemudian kita berbohong dalam puasanya, kemudian kita juga melaksanakan satu kegiatan yang dengannya kemudian dia tidak melaksanakan perbuatan yang mengadu domba, mengurangi gibah, kemudian sumpah palsu, atau kemudian melihat sesuatu dengan syahwat, kena pahala puasanya dengannya kemudian batal. Kita ingin mengisi Ramadan yang pertama, puasa kita adalah yang juga memuasakan syahwat kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang kemudian tidak memberikan manfaat dari ucapan dan tindakannya. Mari kita optimalkan. Yang kedua, kita ingin mengisi Ramadan dengan memperbanyak sujud kepada Allah dengan ibadahnya. Karena sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang melaksanakan salat. Dan itulah bagian dari yang Allah ingin ingatkan pada kita. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia beramal dengan amal-amal bulan suci Ramadan, bahkan barang siapa yang melakukan salat fardu baginya, ganjarannya sama seperti melakukan 70 salat fardu di bulan lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin seluruh amal di bulan suci Ramadan tidak hanya Allah lipat gandakan dengan 10 kali kebaikan sebagaimana di luar bulan suci Ramadan, tapi Allah di bulan suci Ramadan melipat gandakan pahala kita 10, kemudian dilipat gandakan lagi kemudian dengan 70 kali. Dan itulah bagian dari yang kemudian kita harus optimalkan salat-salat kita. Kita juga ingin menjadikan bahwa kemudian Al-Quran sebagai suatu yang terus kita baca, untuk kita tadaburi. Bahkan mari kita bertekad untuk bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana para ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i
setiap bulan suci Ramadan menghatamkan 60 kali hataman Al-Quran, subhanallah. Dan Rasulullah mengingatkan dalam satu riwayat, barang siapa yang kemudian di bulan Ramadan ini membaca satu ayat dalam Al-Quran, ganjarannya sama dengan menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lainnya. Hari ini Al-Quran ingin disapa oleh kita, ingin dibaca oleh kita, ingin kemudian ditadaburi oleh kita, bahkan kemudian juga ingin kita menjadi bagian yang mengamalkan Al-Quran itu. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, jagalah dirimu dari neraka, walaupun dengan memberikan bukaan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun kemudian dengan hanya memberikan bukaan dengan seteguk air. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini memberikan karunia kepada kita rezeki yang banyak, maka berikanlah kemudian uang yang kita miliki untuk membantu iftar-iftar mereka. Yang keempat, sesungguhnya puasa Allah hadirkan agar kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kemudian punya adab, pribadi-pribadi yang berkarakter. Karena sesungguhnya karakter adalah suatu proses pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka pada akhirnya kemudian akan menjadi sebuah karakter. Bahkan ada satu bagian dari seorang yang meneliti bahwa acuan tentang berapa lama untuk membangun karakter seseorang, menurut seorang ahli Maxwell Maltz, dia seorang bedah plastik, perlu membutuhkan 21 hari dari pengalaman yang dia tulis dalam Psikocybernetis yang terbit tahun 60. Ramadan Allah hadirkan sebagai sebuah sistem yang Allah bangun agar terbangun kebiasaan positif dalam banyak hal selama minimal 29 sampai 30 hari. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kami dari Yayasan Generasi Robbani tentu ingin mengajak dan menyapa semua untuk terlibat mengoptimalkan kedatangan bulan suci Ramadan agar menjadi bagian yang tentu menjadi orang-orang yang telah Allah pilih di atas kebiasaan-kebiasaan itu, di atas apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, bahwa dengan Ramadan Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang dipilih. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Ramadan yang mendatangkan bagian dari kebaikan sekaligus menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad dalam melaksanakan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang yang kemudian dia mempertanyakan tentang puasa, karena awalnya puasa, seseorang kemudian berpuasa itu tatkala dia terbangun dari tidurnya di antara waktu malam sebelum kemudian subuh itu tiba. Kalau seorang yang hari ini berpuasa berbuka puasa itu jam 18.00, kemudian dia tertidur jam 4:30 atau kemudian jam 17.30, lantas kemudian dia bangun pada pukul 18.30 sudah melampaui berbuka, maka kemudian dia harus berbuka, harus terus berpuasa karena kemudian dia tidur. Pemirsa yang berbahagia, dan kasus ini dilaporkan oleh Rasulullah SAW tatkala ada seorang yang pekerja keras yang kemudian dia tertidur setengah jam sebelum berbuka dan bangun kemudian setengah jam setelah dia berbuka, maka pada saat terbangunnya dia harus langsung lagi berpuasa. Dan sama juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dikala dia bangun melakukan hubungan suami istri, maka kemudian Umar pun menyampaikan dua hal sebagaimana sang pekerja keras tadi. Maka turunlah ayat yang meringankan, auhilla laka ilailatus syam rafatha ila nisaikum. Ayat ini kemudian memberikan puasa kita tidak sama dengan puasa yang sebelumnya. Maka kemudian puasa umat Nabi Muhammad lebih ringan, yakni mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad, berbanyak salawat kita, berbanyak apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, karena puasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencetak pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang beradab, masyarakat yang kemudian nanti pada akhirnya menghadirkan satu pribadi yang saleh, pribadi dan saleh sosial.
bangsa ini hari ini membutuhkan orang-orang yang kemudian memiliki kesolehan, integritas yang baik secara pribadi, dan kemudian dia memiliki integritas sosial yang semakin lebih baik. Mudah-mudahan kita hari ini masuki bulan Ramadan, menjadikan puasa kita menjadi puasa yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perencanaan, sehingga Ramadan yang kita lalui betul-betul menciptakan generasi yang Allah gelari dengan gelar muttaqin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.